Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Sang Uloro Channel. Pada kali ini Sang Uloro Channel berada di ladang jagung. Ini di wilayah Kabupaten Ngawi bagian barat. Teman-teman, semoga Anda semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, mudah urusannya dunia wal akhirat. Saya juga demikian, Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini yang kita lihat ini petani jagung di sini ada yang jagungnya ini sudah berumur lebih dari 5 bulan ini tidak dipanen. Ini sudah sangat kering sekali. Kenapa tidak dipanen? Oke, mari kita cek. Dan ini luas sekali, ada sekitar 2 hektar ini tidak dipanen, belum atau tidak ini, karena bukan punya saya. Yang punya saya yang sebelah ini punya saya, sudah saya panen kemarin. Nah, ini ladang saya, ini ladang tetangga, ladang teman saya, dan ini juga kalau ini baru sekitar 4 bulanan ini juga belum dipanen, tapi ini belum begitu kering. Tapi kalau yang sebelah sini udah kering sekali ini. Udah kalau dijual basah ya sudah terlalu kering. Kenapa? Mari kita bahas dan kita kelilingi, kita kontrol ke sana-sana, melihat ke sana-sana seperti apa. Oke teman-teman, inilah penampakan yang kita terangkan di depan tadi. Ini ladang jagung yang sudah sekitar hampir 6 bulan lah, 5 bulan lebih, hampir 6 bulan ini belum dipanen. Ini sudah sangat kering sekali dan ini luas. Ada 2 hektar kurang lebih. Kalau yang di sebelahnya ini baru sekitar 4 sampai 5 bulan lah, 4 bulan lebih, 5 bulan kurang, belum dipanen. Nah, yang ini sudah kering sekali di ladang, di pohonnya aja tidak diambil. Oke. Kemarin saya, karena ini bukan punya saya, bukan punya teman. Kemarin saya ketemu yang punya, saya anaknya nanya-nanya kenapa nggak diambil gitu, kata teman-teman. Karena dampaknya dari harga jagung sangat rendah atau sangat murah di sini. Jadi di sini harga jagung basah, pipil basah dari petani ke tengkulak ini sekitar 3.000 sampai 3.050 per kilogram basah. Oleh karena itu bagi petani jagung dengan harga sekian itu adalah sangat nipis sekali. Mungkin kalau memang jagungnya enggak maksimal, tidak besar-besar, ya rugi. Tapi kalau jagungnya maksimal seperti ini ya mungkin pulang modal lah, B atau balik modal mungkin. Untuk itu yang punya saya tanyai kemarin kenapa enggak jagungnya enggak diambil. Itu katanya biar kering di pohon katanya. Jadi inilah caranya petani di sini. Ini dia berada di wilayah Ngawi bagian barat, tepatnya di Kecamatan Karanganyar. Nah, di ladang di sini, kalau petani di sini ini kan penanaman kedua. Jadi setelah ini tidak menanam lagi. Ini kalau jagung nggak laku, jagung kurang laku, jagung harganya murah. Nah, banyak yang dikeringkan di pohon atau dikeringkan di ladang, tidak diambili. Biar sekeringnya nanti sampai kapan keringnya baru diambil. Seperti itu. Jadi biar menutup kemungkinan kalau rugi ya kalau dijual kering nanti harganya agak tinggi, dan kemungkinan kalau panennya sudah habis jagung, jadi sudah masa panen sudah selesai, kemungkinan harga kadang-kadang walaupun sedikit agak naik. Jadi menunggu naik harga
Kalau basah naik, kalau kering juga naik. Oleh karena itu, ini sistem atau cara petani di sini mengeringkan jagung-jagungnya di pohon. Karena kalau dikeringkan di rumah, kalau dikeringkan di pipil, dijemur itu memerlukan tenaga yang ini luas sekali, ada sekitar 2 hektaran. Ini biasanya kalau bagus hasilnya, pipil basah itu mendapat sekitar 9 sampai 10 ton pipil basah. Kalau menjemur setelah dipipil, menjemur di rumah ya, kalau tidak tenaga orang ya tidak mampu. Kalau tenaga orang nambah biaya lagi, nambah pengeluaran lagi. Ya nanti harganya kalau naik, kalau harganya nggak naik, kalau malah turun, tambah bangkrut gitu. Karena itu petani di sini punya teknik dikeringkan di pohon atau di ladang. Ini sampai kapan nanti jagung ini sudah kering, baru dipanen, lalu dijual. Kelasnya sudah kelas jagung kering, harganya sudah agak tinggi, dan mungkin kalau saya tanya-tanya yang teman-teman yang sudah biasa mengeringkan di pohon ini ya, ada pengurangan biaya dari biaya, karena di sini panen jagung di sini caranya di sini seperti ini. Memanen ini orang harus dikerjakan dengan sistem borong. Borong itu hitungannya per karung, dengan wadahnya karung bekas pakan ayam itu full, itu gelondong itu borongannya 12.000 per karung lepas. Tidak, paling ngasih minum aja, tidak ngasih makan dan kasih minum aja, air putih aja. Lalu setelah itu mengangkut dari ladang sampai rumah. Jadi tergantung jaraknya. Kalau jaraknya dekat ya sekitar 6.000, kalau jauh 9.000 sampai 10.000. Karena itu kalau ngambilnya sudah kering nanti pendapatannya, gelondongnya biasanya katanya juga berkurang. Biasanya kalau basah itu mendapat 100 karung, kalau sudah dikeringkan ya tinggal 90 karung. Jadi biaya angkutnya agak berkurang, dan yang angkut ya agak ringan juga. Dan yang jelas kalau harga kering dengan basah kemungkinan katanya agak untung kalau dijual kering. Tapi kalau caranya dikeringkan di pohon atau di ladang seperti ini. Tapi kalau dijemur di rumah, digiling baru dikeringkan di rumah, dijemur dengan tenaga orang, dibayar orang ya malah tekor, malah mungkin berkurang hasilnya seperti itu. Tapi kalau dikeringkan di ladang seperti ini, katanya ada untung lah walaupun sedikit. Tuh, karena itu penampakan inilah sistem petani sini mengeringkan hasil panen jagungnya seperti ini. Tapi ini khusus untuk kalau penanam jagung yang kedua. Kalau nanam jagung pertama nggak bisa, karena buru-buru ladang akan cepat ditanami lagi untuk tanam kedua. Jadi tanam kedua ini kan setelah itu kemarau sudah tidak akan ditanami lagi. Oleh karena itu sistemnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang di sana yang jauh-jauh belum ada sistem seperti ini, kalau mau mengeringkan jagungnya ya seperti inilah cara-cara petani di sini. Kemudian kalau efektif ya monggo kita ikut. Mau kalau harganya emang drop seperti ini, harganya murah, dikeringkan nanti harganya agak lumayan laku, dan biaya mengeringkannya gratis seperti ini. Gratis ini mengeringkannya karena tidak memerlukan tenaga, cukup dipotong
batang jagungnya yang atas dipocoki, kalau orang sini bilang, kalau orang Jawa dipocoki, di atasnya ini sudah kering. Kalau mau ada tenaga juga ada yang dikupas di sini. Jadi ini dikupas, jadi tinggal tongkolnya aja yang kelihatan, dikeringkan. Ini akan lebih cepat kering tuh ya, jadi akan lebih cepat kering, dan tapi juga perlu tenaga juga. Nah, seperti ini nanti akan cepat kering, tapi memerlukan tenaga. Kalau tenaganya sendiri mampu ya kemungkinan nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu, kalau tenaga orang ya nanti nambah biaya lagi, seperti itu. Oke teman-teman, sekedar info, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang petani jagung yang non jauh di sana. Kalau mungkin ini kan sebuah penemuan, sebuah sistem utai cara seseorang di lingkungan atau wilayah tertentu, tidak merata, harus seperti ini. Yang pada umumnya kalau mengeringkan jagung ya dipipil baru dijemur, seperti itu yang pada umumnya. Tapi kalau sini kan tidak umum, tidak lazim, belum sampai sana-sana. Tapi kemungkinan kalau efektif ya, teman-teman petani jagung di mana saja berada, kalau ingin mengeringkan seperti sistemnya orang sini ya seperti ini caranya. Oke, demikian sekilas informasi dari Sangolor Channel. Semoga harapan kami ada manfaat untuk teman-teman petani jagung khususnya. Dan jangan lupa mohon di subscribe, like, share, komen, dan terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebihnya nggak ada, kalau kurangnya jelas, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.